Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Pada sore hari ini saya akan memberikan introduksi tentang blok neuropatologis ya, atau patologi sistem saraf pusat dan tepi untuk angkatan 2023 ya, kelas 3 di tahun 2026. Ini jalannya nanti mulai Senin lusa ya, udah jalan di blok patologi sistem saraf pusat dan perifer. Di sini tim bloknya ada saya sebagai ketua, kemudian ada anggota Dokter Sinta dan Dokter Rima sebagai anggota tim blok, sedangkan admin bloknya atau sekretaris bloknya adalah Mas Andika. Em, ini saya presentasikan buku petunjuknya saja. Jadi blok ini merupakan blok lanjutan dari blok neurosensori sebelumnya ya. Mungkin kalian masih ingat ada neurosensori 1 dan neurosensori 2 di semester 1 ya deh ya. Dan ada di tingkat 1. Dan ada juga keterkaitannya juga dengan emergensi neurologi yang sudah didapatkan juga saat kalian di blok emergensi juga di kelas 2. Jadi ini merupakan eh, kompilasi ya, istilahnya sudah melewati blok-blok itu nanti diakumulasikan di sini, diaplikasikan di blok patologis ini. Jadi dasar-dasarnya anatomi, fisiologi, histologinya kalian sudah dapat di blok dasar. Ya selain NS1, NS2 juga ada blok em, apa sistem muskuloskeletal, kemudian juga ada berkaitan juga dengan mekanisme of disease, kemudian berkaitan juga dengan hematoimunologi dan biologi molekuler ya. Yang lain-lain mungkin kalau mata dan THT memang berhubungan dengan sistem saraf tepi ya, karena memang merupakan salah satu indera penglihatan dan pendengaran. Dan mungkin yang nantinya kalian akan mendapatkan akan mendapatkan ilmu juga di blok patologi kulit dan psikiatri. Itu yang berkaitan dengan neurologi ya. Jadi kalian kombinasikan ya antara ilmu-ilmu yang kalian sudah dapat sebelumnya dan sesudahnya. Kegiatannya sama seperti blok-blok sebelumnya, ada kuliah, tutorial, CSL ya. Cuman praktikum di sini tidak ada ya. Untuk praktikum tidak ada praktikum anatomi karena sudah kalian dapatkan di blok dasar di MS1 dan MS2. Untuk topik trinya, jadi ada 4 hal yang dibahas ya. Cabangnya ada ya sistem saraf pusat yang berupa kelainan neurovaskular, ada kelainan neurovaskular dan penyakit sistem saraf tepi, di mana nanti akan membahas kelainan-kelainan saraf tepi termasuk nyeri ya dan penyakit di sumsum tulang belakang. Kemudian kalau untuk kelainan neurovaskular di sini ada neuroinfeksi, neuroonkologi ya seperti tumor, uh, keganasan yaitu dibahas di neuroonkologi, kemudian kejiwaan dan epilepsi serta gangguan gerak atau movement disorder seperti Parkinson, seperti tremor, uh, distonia dan lain-lain ya untuk gangguan gerak. Untuk kelainan neurovaskularnya seperti stroke ya, neuron emergency seperti hipertensi ensefalopati, neurotrauma seperti kasus cedera kepala ya, dan koma dan penurunan kesadaran. Nanti ada CSL-nya juga, nanti kita bahas kasus per kasus ya. Untuk penyakit sistem saraf tepi, kuliahnya ada nyeri dan nyeri kepala, ada penyakit tulang belakang dan sumsum tulang belakang, dan lesi batang otak dan vestibuler, gangguan keseimbangan, neuromuskular dan neuropati, serta sistem saraf yang lain ya. Nanti akan dibahas di sistem saraf tepi. Untuk pengayaannya ada keanekaragaman hayati dan pengobatan alternatif pada sistem saraf, sistem penyakit sistem saraf dan keislaman serta bioetik. Ini kuliah, daftar aktivitasnya, ada tutorial, ada kuliah, yang cukup banyak ya, Dek, ya. Tapi memang nanti kita sampaikan yang kompetensinya 3A dan 3B. Nanti ada
eh, kuliah juga, topik juga, tapi tidak dikuliahkan, tapi dibuat jurnal case report ya. Nah, ini adalah tugasnya, ada tugas poster nantinya ya, tugas poster dan nanti ada jurnal case report ya. Nanti saya masukkan di sini jurnal case report. Oke, kemudian hmm, untuk ini adalah SKDI ya dari sistem saraf, baik dari kasus penyakit maupun di keterampilannya. Ya harus bisa ya kalian. Paling nggak kalau belum melakukan langsung, paling nggak sudah tahu tekniknya. Kemudian untuk sistem penilaiannya, jadi nilai bloknya itu ditentukan oleh UAB, UM, kemudian pretest, ada Porto, nilai poster, PUSC, kemudian kehadiran dan tugas tutorial. Jadi penilaian tutorial maksudnya. Jadi penilaian kehadiran dan penilaian tutorial. Jadi kalau kalian nanti nggak hadir, ya otomatis akan berkurang 10% ya, itu kan 10 kali kehadiran. Ya. Kalau proses tutorial tidak diikuti juga berkurang 5%. Jadi mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi untuk komponen pelayanan seperti ini dan sudah disetujui oleh MEU ya Dek ya. Jadi UM jika ada kuliah ya bisa digantikan kuis, tapi mungkin masih tetap seperti yang tonton sebelumnya itu dengan UM saja. Kalau ada praktikum tapi karena tidak ada praktikum maka tidak ada responsi. USC tetap ada karena ada CSL, UAB, tutorial dan portofolio. Yang serta ditambahkan adanya penilaian tutorial ya Dek. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan sudah familiar ya. Nah, ini UM yang didapat dari bahannya dari kuliah. Kemudian ada UM susulan ini pas mungkin banyak juga yang akan menanyakan ya, boleh tidak ikut UM dan bisa UM susulan jika memang ada tugas di fakultas, jika memang sakit, jika ada keluarga inti yang sakit atau meninggal dunia, jika izin ibadah umrah ataupun haji atau nikah ya. Nah, tapi dengan syarat, ini syarat ketentuan berlaku ya, tugas dari fakultas dengan syarat dibuktikan dengan surat izin tertulis dan di ACC dari dekan atau kaprodi dan sudah sesuai dengan ketentuan pada SK dekan terkait ketentuan perizinan. Kalau yang sakit, nah ini syaratnya surat izin sakit dari RS Unisma ya. Jadi kalau dulu-dulu itu ada surat izin sakit dari rumah sakit lain, jadi kami terima ya. Jadi kalau ada sakit, berobatlah ke RS Unisma sehingga kami bisa cross check juga dengan dokter yang menuliskan surat keterangan sakit dan sudah sesuai dengan ketentuan pada SK Dekan terkait ketentuan perizinan. Ya, kemudian kalau memang nanti soalnya tetap, UM ini soalnya tetap, maka nilai maksimal 79. Tapi kalau memang nanti disesuaikan ya, ada sesuatu atau kebijakan dari ngeblok, bisa sampai maksimal ya nilainya. Tapi kalau ada soal baru, otomatis ya nilainya akan lebih tinggi. Responsif tidak kita bahas ya. Ini OC. Nah, OC adalah komponen wajib, ujian wajib pada blok yang melaksanakan CSL. Tapi syaratnya apa? Harus ikut CSL. Ya, jadi kalau nggak ikut CSL, otomatis tidak bisa mengikuti OC. Ya, jadi kalau kalian nanti misalnya CSL nggak ikut karena terlambat kah, atau mungkin izin atau apa, kalau memang sesuai dengan syarat-syarat yang di atas tadi ini, maka akan ada CSL susulan khusus buat yang memenuhi syarat untuk CSL susulan ya. Tapi kalau misalnya tidak, kalian misalnya ketiduran lah apa misalnya ya eh, lupa misalnya ya berarti kalian sudah gugur untuk tidak bisa ikut OSCE. Otomatis kalau ikut OSCE pasti nilainya akan berkurang jauh karena poin OSCE adalah 20%. Nah ini kalau UAB ini soalnya nanti ada blueprintnya ya. Dari materi ini berapa gitu dilaksanakan 2 kali karena ada UAB dan UAB ulang. Kebetulan di blok ini adalah UAB dan UAB ulang 1 hari dalam 1 hari deh. Karena
waktunya memang sangat-sangat padat dan ada libur 1 hari di hari Jumat. Nah, itu libur hari buruh ya, Labor Day. Jadi nggak bisa di lain hari atau di minggu di mana blok lain sudah berjalan. Setelah ini kan blok orto ya kalian ya. Jadi sudah tidak ada waktu karena blok orto pun juga banyak liburnya. Kemudian soalnya biasanya kami menggunakan MCQ, tidak ada esai ya, tidak ada esai dan menggunakan CBT ya. Kami menggunakan GForm. Jadi nanti kalian ujiannya di pakai komputer di kampus. Kemudian UAB merupakan syarat wajib mengikuti UAB ulang. Jadi otomatis kalau kalian nggak ikut UAB maka tidak bisa ikut UAB ulang ya. Nah ini kemudian ini ketentuannya ya Dek ya. Dari E ke D ke C ke C plus ke B ke B plus, B plus ke A ya. Beda dengan nanti remedi ya. Kalau remedi nanti maksimalnya nggak bisa A bisa A ya. Bila mahasiswa tidak mengikuti UAB dan atau tidak mengumpulkan portofolio sesuai waktu yang ditentukan, ya maka tidak diperkenankan mengikuti UAB ulang dan remedi. Ya ini ya persyaratnya deh ya. Kalau nggak ikut UAB dan tidak mengumpulkan porto sesuai waktu yang ditentukan. Untuk remedi ini diperkenankan untuk remedi jika nilainya C plus, C, D, dan E ya sesuai ketentuan blok. Ini sudah bisa dibaca ya untuk remedi ini belum kejadian ya, cuma nanti bisa di baca lagi kalau memang mau ikut remedi. Nah ini ya Dek ya, pada tutorial pertama memang harusnya itu memang secara offline ya, harusnya secara offline di mana mahasiswa tidak boleh membuka laptop atau memakai tablet atau menggunakan telepon, handphone ataupun textbook. Jadi memang benar-benar kalian udah siap dengan tutorial itu di tutorial pertama itu tanpa gadget harusnya. Ya, jadi kalian siap dengan tulisan kalian sendiri, dengan rangkuman kalian sendiri, dengan resume kalian sendiri. Itu kalian bawa ke kampus untuk didiskusikan dengan tutor dan teman-teman kalian. Jadi tidak membawa gadget. Jadi kalian buat catatan sendiri. Betul. Nah, kalau misalnya tidak berjalan lancar, harusnya di pertemuan belajar dulu, baru lanjut lagi tutorialnya. Nah, kalau misalnya masih kok seret aja di jalannya nih, mungkin akan ada reschedule mungkin ya dari masing-masing tutor tergantung tutor masing-masing. Nah, kalau tutorial kedua kita diskusi sebenarnya diskusi karena kan sudah belajar, sudah ada self directed learning ya, sudah ada SDL, sudah membuat reporting ya, mestinya kalian sudah banyak ilmu juga, udah kuliah-kuliah juga gitu ya, ada beberapa kuliah yang sudah diberikan itu bisa menambah jawaban pada learning objektifnya gitu ya. Kalau untuk kriteria penilaiannya sekarang ada form sendiri ya, ada cara kognitifnya, psikomotor, afektif, berupa disiplin dan sikap ya, attitude. Ini kalian sudah familiar ya dengan rubrik penilaian tutorial ya. Nah, untuk Porto terdiri dari dua, yaitu e-Porto, jadi yang bisa kalian kirimkan ke email masing-masing tutor di tim blog ya, hanya tutor di tim blog saja, dan laporan tutor individu. Ini dikirimkan ke masing-masing tutor kalian. Nah, Porto itu bisa dikirimkan tergantung ya, kalau sesuai apa itu sesuai kesepakatan ya. Kalau saya di seminggu setelah selesai blog ya. Kemudian nanti ada pretest dan atau post-test ya, atau kuis yang saat CSL aja. Kemudian, oh ya, mungkin kalian sudah diinfokan oleh Kating ya, Jihan. Yang Sik, itu, yang penelitian Kak Dokter. nah, ya, sudah diinfokan, Ampun dokter. sudah. Sudah dokter. Jadi nanti ada metode kuliah itu 2 kali, saya yang kuliah 2 kali.
2 kali 100 menit. 100 menit pertama saya kuliah ke mahasiswa yang kelompok satu misalnya, kelompok A. 100 menit kedua saya kuliah ke mahasiswa kelompok B. Nah, seperti itu ya, Jihan. Untuk pembagiannya nanti mungkin Jihan bisa koordinasi sama Singgi ya, Kak Singgi ya. Oke. Nah, Itu itu kan sudah dibagi mengenai link G-formnya, tapi untuk pelaksanaannya masih belum diberitahu dokter. link G-form. Yang penelitian G-form itu dokter, yang bersedia untuk mengikuti penelitian. Oh, itu anu dek, waktunya Jumat depan ini pengambilan itunya. Jumat depan itu, Jumat depan nggak sih? Iya, yang saya kuliah ini belum sampai apa ya, belum sampai apa namanya jadwal ya. Ntar deh, skip dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, dokter. Nah tadi ya lembar bilang tutorial, absensi nih ya rata-rata harus lebih dari 75% ya. Pleno juga 75%, minimal 2 dari 3 pleno atau 3 dari 4 pleno. Oke, ini nggak masalah ya, udah tahu ya. Ini blueprintnya. Nah, untuk minggu pertama nih, Dek. Nanti ini saya share ya ke Jihan ya. Ini skenario minggu pertama yaitu kasus non-neurovaskular. Jadi kasus-kasus yang tidak berhubungan dengan pembuluh darah di otak. Ya, ini adalah kasus neurovaskular. Nanti kalian diskusikan ya. Kalau sudah punya kelompok, diskusikan. Jadi sudah terjawab saat tutorial pertama. Ya, ini sudah terjawab saat tutorial pertama ya. Oke, bisa ya. Jadi kalian tidak harusnya tidak membawa gadget ya saat uh, tutorial. Kemudian ini LO-nya, SOAP itu subjektif, objektif, assessment, dan planning ya. Kalian buat tabel, subjektifnya apa saja, kemudian objektifnya apa saja, assessmentnya apa, diagnosisnya apa, dan planningnya apa. Kemudian untuk kasus minggu kedua itu tentang neurovaskular ya. Nah, ini juga sama, nanti kalian bisa diskusi. Jadi sama ya tutorial pertama. Oh, sebelum kalian tutorial harus mengumpulkan tugas pra tutorialnya. Ini dibuat dulu ya, Dek. Jadi nanti weekend ini membuat tugas pra tutorial sekaligus diskusi jawaban dari problem list ya. Kemudian di minggu kedua, pekan kedua sama ya, tugas pra tutorial dikumpulkan sebelum kalian memulai tutorial. Kemudian ini kasusnya ya, dibaca nanti kira-kira apa ini kasusnya dan dijawab problem list-nya. Ya, jawab problem list-nya. Jadi nanti kalian diskusi itu lebih hidup. Kalau kalian belum siap kan nggak bisa diskusi kita. Oke, ini ya, udah. Ini kasusnya ketiga tentang pelayanan saraf tepi. Nah, sama ya, ada tugas pra tutorial juga. Nanti kalian baca kira-kira apa kasusnya ini, diagnosisnya. Kalian udah mulai patologis ya, kalian ya udah berarti harus sudah mulai menyusun Q and clue, kemudian kalian udah mulai menyusun eh, diagnosis bandingnya apa aja, kemudian kalian tentukan perusahaan penunjangnya apa, baru kemudian kalian bisa menentukan working diagnosisnya atau diagnosis kerjanya. Kemudian udah ya, kita masuk ke jadwal nih. Jadwal nih ya, minggu pertama, pekan pertama, itu kita langsung tutorial deh. Langsung tutorial di hari Senin, lusa. Nah, jadi kami udah harus siap, harus sudah siap di eh, itu minggu malam ya, harus sudah siap dengan para tutorialnya. Nah, kemudian besoknya kuliah. Kayak biasa, jadi tutorial pertama itu kan masih brainstorming. Namanya juga brainstorming, jadi masih uh, berdasarkan prior knowledge kalian ya. Dan tahunnya, mau tahunnya apa gitu, kita diskusi. Kemudian Selasa kita kuliah. Nah, baru hari Kamisnya.
CSL. Nanti kalau ada perubahan nanti pasti diinfokan ya. Nah, Jihan, mungkin saya akan merubah ini deh. Saya kok lompat ini kuliahnya, mending saya jadiin satu aja, aja satu dan dua ya. Daripada saya gini ke sini, bolak-balik saya. Ini deh yang saya maksud kemarin. Penelitiannya Kak Singgi itu di hari Jumat, Jihan. Nah, nanti dibagi yang 12.30 sampai 13.50 itu kelompok mana, yang 14.00 sampai 15.20 itu kelompok mana, kelompok apa. Nah, nanti habis gitu metodenya beda-beda soalnya Jihan. Ada yang pakai pretest post-test, ada yang pakai kuis gitu deh. Jadi jadi kalian diharapkan pemberi kuliah ini harus sudah memberikan kuliahnya sebelum kuliah mulai gitu Jihan. Gitu ya, Dek. Jadi kalian sudah baca sebelum kuliahnya diberikan. Diharapkan kalian sudah pernah membaca dan kalian bisa menanyakan apa yang nggak jelas. Gitu. Jadi ada timbal balik, ada diskusi gitu maksudnya. Jadi termasuk kuliah saya, kalau dokter Sinta harusnya sudah diberikan sebelum kami-kami ini memberikan. Gitu ya. Kalau plenonya sama seperti pleno-pleno. Mungkin kalau di blog kemarin apa deh plenonya? Apa namanya? With the expert. Ya, enggak. Iya, eh, seperti biasa plenonya dokter nanti pada Hmm. persamaan pleno. Oh, kayak biasa kan, bukan with the expert yang kayak apa? eh apa tuh? Ya, podcast itu kan kayak talk show kan bukan ya? Kan dokter. Hmm. Ya wis, ini UM satunya. UM satu itu nanti materinya nanti ada 3 kuliah apa 4 kuliah nanti di bawah ada ya. 3 kuliah dijadikan satu. Itu nanti UM 2 4 kuliah jadikan satu gitu ya. Karena kuliahnya banyak. Ini sama ya, jadwalnya kelas 3 tuh Senin dan Rabu ya tutorialnya. Dek. Hmm. Sementara ini begini. Oke, nah untuk yang ketiga sama ya tutorialnya. Oh ya, maaf kalau tutorial yang pertama di pekan ketiga itu udah di hari Sabtu deh karena ada hari libur di Jumatnya ini jadinya dan plus ujian-ujian jadi nggak cukup kalau kita jadikan satu di di pekan ketiga semua. Jadi tutorialnya di hari Sabtunya di pekan kedua. Nah ini untuk case reportnya saya upayakan akan saya kirim di minggu pertama. Saya kirim minggu pertama. Jadi kan bisa menyiapkan 1 minggu itu untuk membuat case report sekaligus dengan posternya judulnya apa. Saya upayakan nggak sampai ya kalau misalnya memang siap di sebelum akhir minggu ya saya kirim ke Jihan ya. Jihan yang tinggal atau saya kirim di grup ya. Biar kalian bisa membagi sendiri. Tapi kalau enggak ya di akhir minggu pertama ya. Begitu. Ini untuk UM satunya ada 3 topik kuliahnya. UM 2 ada 4 topik, UM 3 ada 3 topik, dan UM 4 ada 3 topik. Jadi ini awalnya ini masuk kuliah deh kalau tahun lalu. Neurotrauma, penurunan kesadaran dan koma, dan penyakit deminialisasi ini masuk masuk apa namanya kuliah. Tapi karena terlalu banyak kuliahnya, ini jadikan ini suatu jurnal case report aja biar lebih aplikatif diskusi. Itu. Jadi ini dibuat case report. Nanti jurnalnya yang dari tim blog nanti saya share ke kalian ya. Begitu, adik-adik, Jihan and friends. Ada yang mau tanyakan? Izin bertanya dokter, yang tadi case report berarti kayak pelaksanaannya itu seperti pleno ya dokter? Seperti pleno. Ya, jurnal case report ini kayak pleno karena didampingi SPS dan tutor dalam kelas besar. Ya, presentasi seperti pleno. Jadi nanti jurnalnya satu jurnal mungkin 3 orang. Ini berapa? Berapa orang tadi? Enggak, 90. 92 orang dokter.
92. Jadi satu jurnal mungkin 3 orang. 3 orang mahasiswa. Nah, ada yang presentasi, ada yang menjawab pertanyaan gitu mungkin. Ada yang membuat PowerPoint gitu. Jadi bagi tugasnya begitu. Oke, baik Kalau dokter. poster itu per anak. Kalau poster per anak, kalau jurnal satu jurnal 3 orang mahasiswa. Baik dokter. Itu ada lagi ya. Mungkin Lagi dari belum ada dokter. nggak ada. Ada yang lain? Cukup? Ya, kalau sudah cukup, ini saya nanti saya kirim ke